Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ketemu lagi sama saya di Bakteriologi Praktek, di mana di sini saya akan menyampaikan tentang materi yaitu skema analisa Streptococcus dan Staphylococcus sp. Mungkin sebelumnya saya sudah pernah menyampaikan, tapi di sini saya ingin menyampaikan kembali supaya kalian itu mengingatnya dan kalian harus tahu alur skema pemeriksaannya itu seperti apa. Oke, sekarang sebelum kita masuk ke skema, saya mau memberikan di sini itu yang pastinya sebelum kita melakukan pemeriksaan kita harus tahu gitu, kita mau meriksa bakteri apa sih gitu. Nah, kita juga harus tahu, oh kira-kira bakteri ini bisa kita dapatkan di sampel mana gitu, sampelnya yang seperti apa sih gitu kan. Nah, jadi di sini kita lihat di sini ada bahan pemeriksaan. Di sini salah satunya ada swab luka, swab kulit, ada pus, ada darah, dan ada muntahan. Nah, di sini kuman yang bisa kita dapatkan salah satunya adalah Staphylococcus sp. Jadi ketika kita misalnya mau melakukan penanaman atau kita misalnya mau identifikasi dari kuman Staphylococcus sp gitu, kita bisa ngedapetin dari apa sih sampelnya gitu kan. Nah, di sini salah satunya sampelnya yang diduga ada si Staphylococcus sp di dalamnya. Nah, yang tentunya pasti ada media yang kita gunakan untuk melakukan penanaman. Media apa sih yang bisa kita gunakan? Nah, di sini ada BA, ada blood agar, ada NA, ada MSA. Nah, yang pastinya di setiap media ini mempunyai ciri-ciri yang berbeda gitu. Nah, sini kita lihat ada ciri-cirinya ya. Yang kedua itu ada sputum, ada swab, ada tenggorok, ada swab tenggorok dan ada darah. Nah, jadi di sampel ini kira-kira kita bisa ngedapetin kuman Streptococcus sp gitu. Nah, di sini media yang kita gunakan adalah blood darah. Nah, di mana ciri-cirinya adalah seperti ini: bulat 0,5 sampai 1 mm, dia bening, smooth, cembung, basah, hemolisa, anhemolisa, ataukah dia hemodigesti. Nanti kita bisa melihat. Oke. Nah, terus kita masuk ke skema. Oke, di sini aku mau membahas tentang skema uji identifikasi dari Staphylococcus sp dulu. Nah, jadi kalau kita mau menentukan dari spesies apa sih bakteri tersebut, misalnya Staphylococcus, nah dia jenisnya apa gitu kan, kita harus yang namanya melakukan penanaman, kita harus melakukan yang namanya uji biokimia. Kita tidak boleh kayak harus menentukan, oh ini bakterinya Staphylococcus, oh ini bakterinya Streptococcus. Kita tidak boleh seperti itu ya. Nah, jadi kita harus melakukan yang namanya uji identifikasi. Oke, kita masuk misalnya kita mau uji identifikasi kuman Staphylococcus sp. Nah, yang pastinya kita punya bahan atau sampel. Nah, ini salah satunya ada bisa kita dapatkan dari pus, swab luka, muntahan makanan atau lain-lainnya ya. Nah, kita yang pastinya harus melakukan pewarnaan gram dulu nih dari sampel tersebut. Nah, dari pewarnaan gram kita lihat dia itu ciri-cirinya adalah kokus bergelombol, yang pastinya gram positif berwarna ungu. Nah, setelah itu kita melakukan inokulasi pada media. Nah, media yang bisa kita gunakan adalah BA, NA, atau MSA. Nah, setelah itu kita melakukan inokulasi. Nah, inokulasinya gimana sih? Nah, kita inokulasinya bisa menggunakan metode yaitu strip atau zigzag ya. Jadi kita strip zigzag di media. Kita melakukan inokulasi. Setelah kita inokulasi, dan harus ingat, inokulasi itu harus kita lakukan dalam keadaan steril atau dalam keadaan aseptik dekat api supaya menghindari kontaminasi dari bakteri lain gitu, ataupun bakteri yang berada di udara gitu. Setelah kita selesai inokulasi secara aseptik, kita taruh di inkubator gitu kan. Kita taruh inkubator gitu kan, yaitu pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam. Misalnya kita menanam pada hari Selasa jam 8 pagi. Nah, esoknya hari Rabu kita jam 8 kita keluarkan medianya ya. Gitu. Nah, terus kita melakukan yang namanya identifikasi koloni. Jadi pada media itu kita juga harus melakukan yang namanya identifikasi koloni gitu.
Kenapa sih? Karena kan kita mau mencari yang namanya kuman Staphylococcus sp nih. Nah, jadi kita harus menduga koloni mana yang sesuai ciri-cirinya dengan si Staphylococcus sp. Oke, kita lihat di sini. Misalnya kita menanam di media BA, di blood agar. Nah, di media BA ini ciri-cirinya adalah bulat, cembung, smooth, basah. Ukuran diameternya itu adalah kurang lebih 1-2 mm, abu-abu atau putih gitu ya. Terus setelah kita misalnya kita duga, oh koloni ini nih ciri-cirinya yang kita duga adalah Staphylococcus sp gitu. Nah, setelah itu kita lakukan pewarnaan gram. Kenapa sih Kak, Bu, gitu dilakukan pewarnaan gram lagi gitu? Karena kan di sini yang kita cari adalah gram positif gitu, Staphylococcus. Kalau kita misalnya langsung main uji katalase aja tanpa kita mendp gramnya lagi gitu, kalau ternyata yang kita ambil koloninya misalnya adalah ternyata salah, ternyata koloninya total gram negatif gini, sampai budek pun kita bakal salah ke bawahnya. Jadi kita harus dari atas itu harus benar dulu gitu. Kalau dari atas kita sudah salah, maka ke bawahnya kita akan salah nanti hasilnya ya. Nah, kita pewarnaan gram, kita lihat lagi bener nggak dia gram positif, bener nggak dia bentuknya fokus, bener nggak dia bergerombol, bener nggak dia warnanya ungu gitu. Jangan-jangan pas kita DP gram bentuknya basil atau warnanya merah, ternyata gram negatif gitu. Setelah misalnya kita bener DP gram, oh iya ternyata bener dia gram positif, bentuknya bulat, warnanya ungu gitu. Nah, kita masuk ke uji katalase. Di sini uji katalase itu kita menggunakan reagen yang namanya H2O2 gitu. Kenapa sih? Karena kan kita mau melihat adanya gelembung atau tidak gitu ya. Nah, jadi uji katalase ini dimana caranya yaitu kita bisa menggunakan preparat objek gelas. Nah, objek gelas maksudnya objek gelas yang masih bersih gitu. Yang pasti kita tetap harus dalam keadaan aseptik. Kita ambil H2O2, kita teteskan di atas objek gelas H2O2-nya kurang lebih 1 tetes. Setelah itu kita ambil koloni yang tadi sudah kita DP gram. Jadi gitu. Misalnya kita mengambil koloni si A untuk DP gram tadi. Nah, untuk melakukan H2O2 yang kita ambil adalah koloni si A juga, nggak boleh koloni si B. Karena kenapa? Yang kita sudah cek gram dan yang kita sudah duga dia adalah Staphylococcus itu adalah si koloni A gitu. Jangan kita ambil koloni B. Kenapa? Karena kan koloni B belum kita lihat, belum kita DP gram gitu. Kalau misalnya salah gimana? Jadi harus yang kita ambil tetap satu koloni tersebut yang sudah kita lihat tadi di DP gram. Kita ambil koloni tersebut ya kan, pakai ose gitu. Kita taruh di atas H2O2 tersebut. Setelah itu kita lihat timbul nggak gelembung udara, ada nggak gelembung udara gitu. Nah, untuk Staphylococcus ini uji katalasenya itu adalah harus positif, yaitu menghasilkan gelembung udara. Nah, setelah kita uji katalase, kita nggak bisa berhenti di situ aja, maksudnya kita bisa menebak ini Staphylococcus apa tidak. Tapi kita sudah bisa memastikan bahwa dia adalah Staphylococcus karena uji katalasenya hasilnya adalah positif. Jadi Staphylococcus itu uji katalasenya adalah positif hasilnya. Nah, sekarang kita masuk ke sini. Saya di sini punya tabel. Nah, di sini ada tabel dari interpretasi hasil. Gitu. Kita mau tahu nih spesies dari si Staphylococcus itu apa sih gitu. Oke, kita lihat di sini. Di sini ada spesies bakterinya, ada Staphylococcus aureus, ada Staphylococcus citreus, dan ada Staphylococcus albus. Oke, di sini tadi kita sudah uji katalase. Untuk uji katalase dari ketiga jenis spesies ini, uji katalasenya sama. Hasilnya adalah positif. Nah, terus gimana nih kita nentuin spesiesnya? Uji katalasenya semua hasilnya adalah positif. Oke, kita masuk ke uji koagulase dan uji manitol. Nah, di mana uji koagulase ini adalah kita menggunakan yaitu yang namanya plasma citrat. Gitu. Jadi uji koagulase kita adalah menggunakan plasma citrat. Di sini namanya saja uji koagulase, berarti kita melihat adanya gumpalan. Gitu. Namanya juga koagulase, berarti kemampuan bakteri itu untuk mengkoagulase si plasma citrat itu gitu ya.
kita menggunakan plasmacyta. Tadi kan kita sudah ya, jadi untuk membedakan dua spesies ini kita sudah melakukan uji katalase. Nah, ini koagulasinya, kita bisa lihat di koagulasinya ini. Kalau misalnya Staphylococcus aureus itu adalah hasilnya positif, kalau Citrus itu hasilnya negatif, Albus pun negatif. Kalau misalnya hasil koagulasi positif, kita bisa menentukan, oh iya ternyata ini adalah Staphylococcus aureus. Tapi tetap kita harus melakukan uji manitol. Nah Kak, tapi gimana nih kalau misalnya hasilnya itu adalah negatif gitu kan, sedangkan di Citrus dan Albus dia memberikan hasil yang sama-sama negatif. Jadi gimana kalau kita misalnya mau ngebandingin antara Citrus dan Albus? Kita masuklah ke uji manitol. Jadi di mana uji manitol ini adalah kita menggunakan, ini manitol termasuk gula ya, manitol termasuk gula. Nah, kita menggunakan manitol. Jadi kalau manitol itu, nah kita lihat hasil manitol. Kalau misalnya Staphylococcus aureus itu hasilnya negatif, Staphylococcus citrus adalah hasilnya positif, dan Staphylococcus albus adalah hasilnya negatif. Nah, jadi kita bisa beda ini Citrus dan Albus gitu. Kalau misalnya kita dapatkan koagulasinya negatif, maka kita ke uji manitol. Nah, kalau uji manitol ini gimana sih Kak hasil positif dan negatifnya? Kalau misalnya hasilnya negatif, itu dia memberikan warna merah atau warnanya tetap sama pada media awal gitu, pada manitol awal warnanya tetap warna merah. Tapi kalau hasilnya positif adalah berubah menjadi warna kuning. Nah gitu ya, jadi itu cara kita untuk mendapatkan atau biar kita tahu nih spesiesnya Staphylococcus apa sih gitu. Nah sekarang kita masuk ke uji isolasi dan identifikasi dari bakteri Staphylococcus. Streptococcus. Nah di sini sama ya, kita pastinya punya bahan pemeriksaan, terus kita melakukan enrichment media atau ini yang namanya perbanyakan bakteri gitu ya. Setelah itu yang pastinya kita masukkan gram positif ya, kita lihat dulu benar nggak dia bulat, berantai, dan berwarna ungu. Terus kita lakukan isolasi pada media blood agar ya, pada suhu 37 derajat Celcius dan selama 24 jam ya. Keesokan harinya kita setelah itu identifikasi koloni. Kenapa sih kita perlu identifikasi koloni? Karena kan kita mau cari nih bakteri Streptococcus. Nah, jadi kita harus menduga koloni mana yang ciri-cirinya sesuai dengan si bakteri Streptococcus. Kalau pada BA kita lihat ya, dia bulat, smooth, kurang lebih diameter 0,6 mm, tidak berwarna atau jernih atau basah gitu biasanya ya, cembung. Nah, kita lihat di BA dia hemolis, anhemolis atau hemodigestif. Nah jadi kalau pada BA cara menentukan dia hemolis, anhemolis atau hemodigestif, kita bisa lihat adanya terbentuk zona. Nah, blood agar itu kan warnanya merah. Ketika dia sudah ditanamin bakteri, dia pasti akan timbul koloni ya. Kita lihat ada nggak di situ terbentuknya zona putih gitu. Kalau misalnya ada zona bening ya di sekeliling koloni tersebut, berarti itu namanya dapat menghemolisa eritrosit gitu. Tapi kalau misalnya anhemolis gitu, berarti media tetap berwarna merah seperti awal gitu. Tapi kalau hemodigestif itu adalah kita lihat warna dia terbentuk zona, tapi dia agak ke hijauan warnanya gitu. Setelah itu kita melakukan yang namanya pewarnaan gram. Nah di sini ada pewarnaan gram. Kita tetap harus melakukan pewarnaan gram karena kenapa? Supaya kita memastikan benar nggak sih ini adalah gram positif gitu, benar nggak sih ini warnanya ungu, benar nggak bentuknya bulat gitu. Setelah itu kita masuk ke uji katalase. Nah di sini kita bisa membedain mana yang namanya si bakteri Streptococcus, mana yang bakteri Staphylococcus. Kalau tadi kita sudah bisa lihat bahwa bakteri Staphylococcus itu pada uji katalasenya hasilnya adalah positif. Tapi kalau pada Streptococcus uji katalasenya adalah negatif gitu. Jadi kalau positif, oh berarti ini adalah Staphylococcus. Kalau hasil uji katalasenya negatif, oh iya ternyata ini adalah Streptococcus. Kalau pada tadi Staphylococcus itu setelah uji katalase ada uji koagulasi dan uji manitol untuk menentukan spesies. Nah, di Streptococcus ini ada yang namanya uji hemolisa menggunakan blood bouillon. Nah, ya. Di sini.
tadi koloni yang tadi kita sudah DP gram yang kita sudah ambil dari media BA, itu yang kita gunakan untuk uji hemolisa pada blood bullion ya. Oke, blood bullion itu media yang sudah ada darahnya di dasar tabung, yang sudah kita tambahkan darah, dia berada di dasar tabung. Nah, kita ambil koloni, harus keadaan dalam aseptik, ingat ya, harus dalam keadaan steril, dekat api. Kita ambil koloni yang sudah kita duga tadi, kita masukkan ke dalam blood bullion ya. Ingat, jangan dikocok. Karena kenapa? Karena kan di bawahnya ada darah. Jangan gitu. Kita taruh saja di atas cairan tadi, kita homogenkan secara perlahan gitu. Setelah itu kita tutup ya kan, hingga inkubasi selama 37 derajat Celcius selama 24 jam. Keesokan harinya kita lihat hasilnya. Apa hemoliskah, anhemoliskah, atau hemodigestif. Oke, sekarang kita lihat misalnya pada media BA-nya hasilnya hemolis. Nah, pada blood bullion berarti hasilnya apa nih? Ya harus hemolis. Karena kenapa? Harus berbanding lurus antara hasil dari media BA dan media blood bullion itu harus berbanding lurus. Kalau di media BA itu dia bisa menghemolisa eritrosit gitu, ada terbentuk zona putih, ya di blood bullionnya dia juga harus bisa menghemolisa eritrosit. Kenapa? Kan sama. Di blood bullion ada darah, di blood agar pun ada darah gitu. Nah, di sini kita bisa lihat ini uji hemolisa. Kalau hemolis itu beta, anhemolis itu gamma, kalau misalnya hemodigestif itu alfa. Nah, tinggal kita lihat kalau misalnya dia beta berarti Streptococcus beta hemolyticus. Kalau dia anhemolis berarti Streptococcus gamma hemolyticus. Berarti kalau hemodigestif berarti dia adalah Streptococcus alpha hemolyticus ya. Gitu. Nih, jadi jangan kebalik antara beta, gamma, dan alfa. Jadi pada intinya dari pembelajaran ini adalah kenapa sih kita harus melakukan yang namanya identifikasi dan isolasi bakteri gitu, karena kita biar tahu spesies dari bakteri ini tuh apa gitu. Jadi kita tidak boleh yang namanya asal tebak, oh ini Staphylococcus aureus aja, oh ini Streptococcus alpha aja hemolyticus. Tidak boleh seperti itu gitu ya. Jadi kita harus yang namanya melakukan identifikasi dan isolasi yang namanya bakteri gitu. Jadi sebelum kita praktik, jadi kita harus tahu alurnya dulu seperti apa. Oh, setelah A ke B, setelah B ke C gitu. Jadi kita harus paham alurnya seperti apa gitu ya. Jadi inilah gunanya kita punya skema, inilah gunanya kita punya cara kerja. Jadi mudah-mudahan wabah COVID ini cepat berlalu, biar kita bisa kembali lagi aktif di sekolah, kita bisa praktik dengan aktif lagi di sekolah gitu ya, supaya kita bisa menerapkannya di sekolah gitu kan. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat untuk kalian. Semoga kalian belajar tetap semangat walaupun di rumah gitu ya. Kalau memang ada pun yang ingin ditanyakan ke saya, silahkan ditanyakan. Jangan lupa semangat, jaga kesehatan, semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya.